Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kenyataan yang kita alami saudara gak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita mengharapkan sesuatu tapi ternyata Tuhan gak kasih itu saudara. Seringkali kita putus asa, kita kecewa. Dan parahnya seringkali kita kecewa sama Tuhan Yesus. Beberapa hari belakangan ini saudara saya sedang merasakan hal tersebut saudara. Saya merencanakan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu, ternyata Tuhan belum kasih saudara. Dan rasanya benar kecewa. Tapi beberapa hari ini saudara kita juga dapat kabar duka. Bagaimana saudara kita dalam Tuhan Yesus, Melita Sidabutar meninggalkan kita saudara yang pernah melayani kita semua juga tempat ini. Dan melalui berita duka itu saudara, akhirnya di sosial media saya banyak konten-konten tentang Melita, tentang lagu-lagu Melita. Dan akhirnya saya dengar lagunya begitu menguatkan saya, begitu memberkati saya. Dan juga memberkati banyak orang tentunya. Bagaimana saya percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan dia Tuhan penolong kita yang setia, yang gak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah terlambat pertolongannya saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan imanmu bersama nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, oh, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal saudara. Mari dengan imanmu bersama nyatakan. Saat ku berjalan, kasih
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari bersama nyatakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu kami berserah, kami percaya, mari sambil angkat tanganmu bersama nyata. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya, Shalom, Bu Julili dan teman-teman semuanya. Tim kami adalah saya sendiri, kemudian Pak Tommy, kemudian yang terakhir Peter Owen. Ya, ini adalah hasil dari rangkuman kita menonton film Fire Group ya. Ya, dimulai dari sinopsis film ini. Film ini berkisah tentang seorang pemadam kebakaran bernama
Caleb Holt ya, diperankan oleh Kirk Cameron. Ya, saya sambil nyuapin anak ya, Bu. Ini gitu. Iya. Oke. Nah, yang memiliki kesulitan dalam pernikahannya dengan istrinya yang bernama Catherine, diperankan oleh Erin Bethea. Hubungan mereka menuju ke titik paling rendah, yaitu karena ketidakseimbangan prioritas, kepercayaan yang hilang, dan kurangnya komunikasi. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti komitmen pernikahan, keberanian pengampunan, dan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam hubungan. Fireproof memberikan pesan positif tentang bagaimana kasih sejati dan perubahan rohani dapat diperkuat di dalam ikatan pernikahan. Ya, pesan utama dari film Fireproof adalah menekankan pentingnya komitmen, pengampunan, dan perubahan dalam konteks pernikahan dengan dasar pada nilai-nilai Kristen, nilai-nilai firman Tuhan. Film ini juga menyoroti bahwa perubahan individu dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip cinta yang sejati dapat membawa perubahan yang besar dalam hubungan pernikahan. Ikatan pernikahan itu seperti api. Jika Anda merawatnya dengan baik, itu bisa tetap hidup selamanya. Tapi jika Anda menyakitinya, memadamkannya satu persatu, itu bisa padam begitu saja. Ya, yang pertama adalah tentang Caleb Holt adalah seorang pemadam kebakaran yang terluka ya. Ini kisahnya seperti itu. Ada seorang pemadam kebakaran yang sangat terampil, tetapi hubungannya dengan istrinya, Catherine mengalami masalah serius. Mereka hidup terpisah secara emosional dan hampir mencapai titik perceraian. Nah, ini adalah beberapa pemicu masalah rumah tangga mereka ya. Yang pertama adalah masalah keuangan. Ya, Caleb sedang mempunyai cicilan untuk kapalnya, jadi belanja kebutuhan dapur mereka menjadi terganggu. Kemudian kesibukan pekerjaan. Caleb dan istrinya memiliki kesibukan masing-masing ya, kegiatan kantor, sehingga mereka jarang meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan baik, dengan suasana yang santai dan pikiran yang tenang. Kemudian Caleb sangat egois, ingin dihargai oleh Catherine, sedang Catherine dia butuh perhatian dan pengertian dari Caleb. Pasangan ini menganggap dan menuduh mereka saling keras kepala. Jadi pasangan ini saling menuduh ya satu dengan yang lain, saling menuntut satu dengan yang lain. Sedangkan di luar sana, Catherine mendapatkan perhatian dan perhatian sehingga dan dia merasa penting di mata teman dokternya. Komunikasi di antara mereka berujung pada sikap saling menyalahkan. Caleb menganggap bahwa istrinya sangat sensitif dan tidak respect kepadanya. Kemudian sebaliknya, Catherine merasa bahwa suami tidak peka terhadap hubungan dan bahkan tidak mau mendengarkan dia. Parahnya, perasaan saling menyalahkan ini mereka curhatkan kepada orang lain. Orang lain itu pun ada yang beri solusi, tetapi ada juga yang justru memperkeruh suasana. Ya, dalam kasus ini adalah orang ketiga. Kemudian pola asuh yang salah. Dilihat dari latar belakang keluarga Caleb, ya, kurangnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak, kasih sayang, peduli, dan saling menghargai. Pernikahan kedua orang tuanya pun hampir mengalami perceraian, jadi eh, hampir sama ya yang terjadi dengan keluarga Caleb ini. Sehingga dari kisah mereka, Caleb pun belajar apa yang dilakukan akhirnya untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Ada rasa benci terhadap perempuan. Caleb tidak suka dengan sikap ibunya yang seolah-olah memihak kepada Catherine dan mengatur rumah tangga mereka. F, kemudian hadirnya pihak ketiga, ya seorang dokter teman kerja dari Catherine ini jatuh hati kepada Catherine dan kebutuhan orang tuanya Catherine yang sedang sakit butuh biaya pengobatan ya. Ini drama banget ini di filmnya ya. Ya, kemudian kecanduan pornografi. Salah satu alasan kenapa Catherine berniat menceraikan Caleb adalah karena suaminya kecanduan pornografi di internet. Barangkali itulah penyebab mengapa Catherine sensitif ya, seolah-olah dia tidak mampu memberi kepuasan batin dan seksualitas kepada suaminya sehingga suaminya mencari tempat pelampiasan. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Yuda. Baik, lalu pesan utama dalam Fireproof ini yang kedua adalah The Love Dare ya. Ayah Caleb memberikan sebuah buku yang artinya tantangan cinta sebagai langkah terakhir untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Nah, buku ini berisi serangkaian tugas harian
yang dimaksudkan untuk membantu memperbaiki hubungan pernikahan mereka gitu ya, selama 40 hari. Nah, awalnya Kaleb menolak, tapi setelah ayahnya menyadarkannya, dia pun menerima tawaran ayahnya itu. Setiap hari ayahnya memberi nasihat praktis dan reflektif pada Kaleb. Nasihat-nasihat itu dituliskan John, ayahnya, diajak untuk berusaha untuk mengerti istrinya, memberi yang terbaik, melayani, dan memperhatikan istrinya. Kaleb diajak untuk memberi peristiwa yang memorable pada sang istrinya. Next, Pak. Nah, pesan utama yang lain yang ketiga adalah tantangan-tantangan cinta. Kaleb mulai menjalankan tantangan-tantangan dari buku tersebut, tetapi awalnya tanpa sepenuh hati. Ia merasa frustasi dan marah dengan situasi pernikahannya. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa untuk menyelamatkan pernikahannya, ia perlu mengubah dirinya sendiri. Nah, kebanyakan pasangan lupa akan janji pernikahannya. Padahal dalam ikrar janji tersebut dikatakan hidup bersama di saat susah dan senang, miskin dan kaya, suka dan duka, saat sehat dan sakit, tetapi banyakkan orang hanya mau pada saat bahagianya saja. Nah, waspadai parasit dalam rumah tangga, yaitu kecanduan akan sesuatu atau godaan dari luar atau pihak ketiga gitu ya. Next, Pak. Nah, pesan yang keempat, transformasi rohani. Nah, selama perjalanan keluarganya Kaleb mengalami perubahan rohani. Ia memahami pentingnya iman dan memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Perubahan ini menjadi kunci untuk memahami dan menerapkan konsep cinta sejati dalam pernikahan mereka. Nah, bagi banyak orang, memperbaiki hubungan dengan Tuhan memang merupakan aspek penting dalam memperkuat pernikahan. Hubungan dengan Tuhan bisa memberikan fondasi spiritual yang kuat bagi pasangan untuk mengatasi tantangan dan membangun kedekatan yang lebih dalam. Nah, beberapa alasan mengapa memperbaiki hubungan dengan Tuhan dapat menjadi kunci dalam pernikahan, yaitu yang pertama adalah membawa perspektif yang lebih luas. Memiliki keyakinan spiritual dapat membantu pasangan melihat pernikahan mereka dalam konteks yang lebih luas, memahami tujuan hidup mereka bersama, dan memberikan arti yang lebih dalam pada hubungan mereka. Next, Pak. Sumber kekuatan dan harapan. Hubungan dengan Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan saat pasangan menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pernikahan. Nah, ini bisa memberikan mereka ketenangan pikiran dan kepercayaan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Panduan moral dan nilai. Keyakinan spiritual seringkali memberikan panduan moral dan nilai yang mendasari bagi pasangan dalam membuat keputusan dan menangani konflik. Ini dapat membantu mereka menghadapi situasi yang sulit dengan bijaksana dan memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka anut tercermin dalam hubungan mereka. Contohnya, Caleb sering menilai segala sesuatu dari perspektif dan menurut standarnya dia. Tetapi Tuhan mengukur dan menilai kita menurut standarnya Tuhan. Next, Pak. Nah, selanjutnya, memperkuat komitmen. Keyakinan akan kehadiran Tuhan dalam pernikahan dapat memperkuat komitmen pasangan untuk tetap setia satu sama lain. Karena mereka menyadari bahwa hubungan mereka juga merupakan janji mereka kepada Tuhan. Mendorong pertumbuhan bersama. Hubungan dengan Tuhan bisa menjadi penggerak pertumbuhan bersama bagi pasangan. Karena mereka bersama-sama berusaha untuk lebih mendekatkan diri padanya. Ini dapat menciptakan kedalaman dan kualitas dalam hubungan mereka, yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pasangan memiliki dinamika yang unik, dan pendekatan spiritual tidak selalu sama untuk semua orang. Yang terpenting adalah bahwa pasangan merasa nyaman dan setuju dengan cara mereka memperkuat hubungan spiritual mereka dalam pernikahan mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Peter Owen. Iya, baik. Oke, boleh next selanjutnya. Pak. Oh, dia. Oke, pesan utama film Fireproof adalah
Yang kelima, pemulihan pernikahan. Dengan tekad yang kuat dan perubahan dalam hati mereka masing-masing, Caleb dan Catherine mulai membangun kembali hubungan mereka. Mereka belajar untuk saling mengasihi, menghormati, dan memahami satu sama lain. Jadi prasangka demi prasangka pun menghiasi isi kepala Catherine-nya. Jadi apapun yang dilakukan suaminya agar hubungan mereka kembali harmonis itu tidak digubrisnya. Sampai Catherine-nya pun tersadar bahwa biaya perawatan medis ibunya semua telah dibayar oleh Caleb suaminya ya. Dan Catherine pun juga baru sadar bahwa ia salah sangka. Suaminya ternyata baik, mencintai dia, mengerti apa yang menjadi kebutuhannya dia. Next, Yuda. Kesimpulannya adalah film ini berakhir dengan perubahan positif dan pernikahan Caleb dan Catherine. Mereka mengatasi cobaan dan konflik, lalu mereka membangun kepercayaan satu sama lain ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan mereka menemukan makna sejati dari cinta dan komitmen dalam pernikahan melalui film Fireproof ini ya. Memberikan pesan optimis tentang keselamatan pernikahan melalui upaya keras, perubahan pribadi juga, dan dasar spiritual yang kuat. Nah, Jimu juga menemukan makna sejati dari cinta dan komitmen dalam pernikahan adalah perjalanan yang penuh arti dan pengertian ya. Jadi secara umum adalah cinta itu dalam pernikahan adalah tentang kasih sayang, pengertian, dukungan, dan pengorbanan untuk pasangan hidup Anda. Ini adalah perasaan yang mendalam dan terhubung secara emosional dengan pasangan Anda yang mendorong Anda untuk saling memahami, menghargai, dan tumbuh bersama. Demikian presentasi kelompok. Juga. Komitmen dalam pernikahan adalah janji dan kesediaan untuk tetap setia, mendukung dan berjuang bersama pasangan Anda dalam segala situasi, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Ini melibatkan kesediaan untuk bekerja sama, berkomunikasi secara terbuka, dan mengatasi rintangan bersama-sama. Nah, untuk menemukan makna sejati dari cinta dan komitmen dalam pernikahan, penting untuk bisa berinvestasi dalam hubungan, ya, meluangkan waktu dan usaha untuk membangun ikatan yang kuat dengan pasangan Anda. Ini pun juga termasuk berkomunikasi secara efektif, ya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbagi emosi dan pengalaman. Next, menghormati dan menghargai satu sama lain, menunjukkan penghargaan dan rasa hormat terhadap pasangan Anda adalah bagian penting dari cinta dan komitmen dalam pernikahan ya, yaitu menghargai perbedaan ya, mendukung tujuan dan impian satu sama lain, dan selalu mencari cara untuk membuat pasangan Anda merasa istimewa ya. Jadi bagaimana bekerja sama dalam menghadapi sebuah rintangan itu dalam setiap hubungan pasti akan ada tantangan dan rintangannya ya. Nah, penting kita untuk memiliki komitmen untuk mau bekerja sama dengan pasangan kita untuk mengatasi hambatan tersebut ya, tanpa menyalahkan satu sama lain sebagai tim yang solid ya. Terbuka terhadap pertumbuhan bersama. Setiap individu pun dalam hubungan terus berkembang dan berubah, yang menemukan makna sejati dan dari cinta dan komitmen dalam pernikahan juga melibatkan dukungan dan pemahaman terhadap perubahan-perubahan dan pertumbuhan satu sama lain, serta bersedia untuk bertumbuh bersama sebagai pasangan. Next. Membangun kepercayaan ya, kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan satu sama lain melalui komunikasi terbuka, konsistensi, dan kesetiaan ya. Melalui upaya bersama, kesediaan untuk belajar dan komitmen untuk saling mendukung, Anda dan pasangan Anda dapat menemukan makna yang mendalam dalam cinta dan komitmen dalam pernikahannya, memperkuat ikatan Anda dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan memuaskan. Terima kasih. Demikian kelompok kami. Yesus memberkati.